Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan channel Insight Quran. Ini adalah channel YouTube pribadi saya yang berisi tentang eksplorasi terhadap Quran secara literal, as is, seperti apa yang tertulis, dan kita tidak mencari penjelasan dari mana-mana selain dari Quran saja. Nah, hari ini saya akan melanjutkan belajar saya mengenai ulul albab ya. Sebelumnya saya sudah mencari ya siapa itu ulul albab dan definisi ulul albab itu ada di surat 13 ayat 19, 20, 21 dan 22. Nah, saya sudah mencari definisi yang pertama, yaitu ada di surat 13 ayat 20. Ulul albab adalah orang-orang yang memenuhi janji terhadap Tuhannya dan tidak melanggar janji. Dan saya sudah mencari apa itu perjanjiannya, bagaimana ulul albab itu harus memutuskan ya dan mengikrarkan perjanjian itu, serta menjaga perjanjiannya agar mereka tidak melanggar janji, gitu kan? Nah, sekarang saya akan melanjutkan belajar saya untuk mencari ya definisi yang kedua. Definisi yang kedua, ulul albab adalah orang-orang yang menyambungkan apa yang Tuhan perintahkan dengannya untuk disambungkan. Itu adalah bunyi surat 13 ayat 21 gitu ya. Nah, jadi pertanyaan yang terbersit ketika saya membaca ayat ini adalah apa yang disambungkan. Karena keumuman terjemahan itu memberikan tanda kurung menyambungkan silaturahmi ya. Tapi kalau kita explore lebih dalam penjelasan-penjelasan dari Quran, nah ternyata menyambungkan apa yang Tuhan perintahkan untuk disambung sebenarnya bukan menyambungkan silaturahmi, tapi menyambungkan sesuatu yang lain. Nah, itu dia yang kita akan cari tahu ya, menyambungkan apa. Oke, nah saya sudah melakukan secara manual sehingga saya di sini hanya akan menceritakan summary-nya saja, mengumpulkan summary-nya saja. Jadi untuk mengetahui apa yang Tuhan perintahkan untuk disambungkan, itu kita bisa mencarinya atau bisa menemukannya dengan mencari di dalam Quran seluruh kata menyambungkan. Nah, misalnya di sini ya, di sini kan surat 13 ayat 20, punten, maaf, surat 13 ayat 21 ya. Kalau 20 kan udah. Nah, di sini dikatakan waladzina ulul albab adalah dan orang-orang yang yasilu menyambungkan apa-apa amarallahu yang Tuhan perintahkan bihi dengannya an untuk yusola disambungkan ya. Oke, dan seterusnya ya. Nah, jadi untuk menemukan apa maksudnya Tuhan menyambungkan, maka kita bisa cari ya, searching di korpus supaya kita menemukan seluruh ayatnya ya. Kata yasilu, menyambungkan, dan yusolah, disambungkan ya. Nah, kita lihat kata yasilun, kita klik di korpus ya, saya menggunakan korpus, kemudian kita bisa klik concordance ya untuk mencari kata yang sama ya di ayat yang lain. Kita klik concordance. Nah, di sini kita akan menemukan em, ada 11 ya, 11 kali di Quran
Ya. Nah, ini kita bisa buka satu persatu ya kata ini. Tentu saja tidak semuanya terkait dengan menyambungkan yang dimaksud di surat 13 ayat 21 ya. Nggak semuanya itu relate. Jadi kita harus mencari lagi dari ke-11 ini itu mana yang terkait dengan maksud Tuhan menyambungkan eh, Tuhan memerintahkan menyambungkan sesuatu gitu ya, yang itu dilakukan oleh ulul albab. Dan kalau kita buka satu persatu, ya ini silakan saja buka satu persatu. Nah, saya menemukan penjelasannya ada di surat 2 ayat 27. Nah, ini ya. Kemudian surat 13 ayat 21 yang tadi kita udah cari ya definisinya. Nah, 13 ayat 25. Kemudian surat 28 ayat 51. Ya, jadi ada 3 ayat ya yang terkait dengan menyambungkan yang dimaksud di surat 13 ayat 21. Nah, oke, kita bisa buka dulu surat 2 ayat 27 ya. Sini. Ya. Nah, kalau misalnya kita bingung dengan em, terjemahan dalam berbahasa Inggris, kita bisa lihat terjemahan dalam berbahasa Indonesia. Saya menggunakan Qurano.com ya. Kita lihat surat 2 ayat 27. Memang belajar Quran ini perlu pelan-pelan ya, untuk kita mendapatkan maksud yang clear gitu ya dari apa yang Tuhan tuliskan dalam Quran, karena itu tersebar ya, sebagai bentuk puzzle yang perlu kita susun. Oke, oke ini ya. Ya, tuh. Surat 2 ayat 27 di sini katakan alladzina orang-orang yang kuduna melanggar ahda perjanjian Allahi Tuhan nimba dari sesudah misaqihi meneguhkannya wayak to'o dan mereka memutuskan apa-apa yang amarallahu Tuhan perintahkan bihi dengannya ayu sholat untuk menghubungkan ya wayuf siduna dan mereka berbuat kerusakan fil ard di bumi. Ulaika itulah hum mereka khosirun, orang-orang yang rugi. Nah, di sini Tuhan menjelaskan bahwa apabila orang-orang melanggar perjanjian dengan Tuhan, ya, sudah mereka memutuskan, itu artinya orang-orang itu berbuat kerusakan di bumi dan mereka adalah rugi. Nah, itu pernyataan pertama, ya. Itu peringatan dari Tuhan bagi siapapun yang berjanji kepada Tuhan ya sesuai dengan surat 2 ayat 285. Oke, berikutnya kita bisa buka surat 13 ayat 25. Surat 13 ayat 25. Ya, di sini katakan bahwa waladina dan orang-orang yang kuduna melanggar ya, merusak ya bisa melanggar ahdallahi janji terhadap Tuhan mimba di sesudah misakihi em, diikrarkan
atau diucapkan, ya bisa juga. Yang wayak ta'una, dan mereka memutuskan ma amarallahu, ya redaksinya mirip sama yang tadi ya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bihi dengannya, ayu shola untuk dihubungkan, wa yufsidu, dan mereka merusak fil ard di bumi. Ulaika, itulah lahum bagi mereka, laknatu, laknat, laknatnya, walahum, dan bagi mereka su'udar, seburuk tempat kediaman. Nanti maksudnya ya, adar itu nanti. Ya, tempat kediaman nanti. Oke. Jadi ya di sini juga Tuhan itu memperingatkan bahwa ketika orang-orang itu mengingkari janji terhadap Tuhan sesudah diikrarkan, sesudah diucapkan, sesudah dinyatakan, ya sesudah dijanjikan, ya artinya mereka termasuk yufsidun, merusak fil ard. Ya ini ngeri ya, ngeri banget. Ya, dan sebagaimana kita pahami bahwa melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan itu sebenarnya really big challenge, sangat besar ya, tantangan yang sangat besar, karena itu tidak mudah sama sekali. Itu ya kita mudah aja membaca, tapi nggak mudah untuk dilakukan. Oke, berikutnya eh, kata menyambungkan itu juga terkait dengan surat 13 ayat 21, itu ada di surat 28 ayat 51 ya. Surat 28 ayat 51. Ya, menyambungkan apa? Di sini ada clue ya. Walakot, dan sungguh, wasolna, kami menyambungkan, lahum pada mereka, al-qaula, la'allakum, la'allahum, maksud saya, maaf, agar mereka yatadzakkarun, mengambil pelajaran, atau mereka mengingat-ingatnya gitu ya. Nah, jadi di sini ada clue bahwa yang disambung itu adalah al-qaul, perkataan. Apa yang dimaksud dengan perkataan ini? Nah, ini juga menjadi tanda tanya, ya kan? Al-qaula itu perkataan yang mana, gitu kan? Nah, maka ini bisa kita trace dengan mencari kata al-qaula, ya. Mencari kata al-qaula di dalam Quran. Kita kembali lagi ke korpus. Tadi surat 28 ya. Oke, kita lihat surat 28 ayat 51. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ayatnya. Oke, di sini ya. Walakot wasolna, dan sungguh orang-orang yang menyambungkan, dan sungguh kami menyambungkan untuk mereka al-qaula, the word ya, atau perkataan. Nah, kita bisa mencari maksud dari al-qaula di sini apa, itu dengan mengklik kata al-qaula. Ya, supaya kita dapat semua katanya, kita klik concordance. Dan ini adalah sesuatu yang PR juga, PR banget ya, untuk mencari relasi mana al-qaula yang dimaksud. Karena al-qaula ini ternyata sangat banyak ya.
Ya, seperti yang saya sudah cari secara manual, al-qaula di sini ada 92 kali di Quran. Nah, apa maksud al-qaula? Yang dimaksud di ayat 28 ayat 51, di surat 28 ayat 51, maka kita akan cari jawabannya di episode berikutnya, supaya ini nggak terlalu panjang. Oke, demikian ya, apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.